Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dan memberi kita rahmat, hidayahnya serta kemudahan untuk melanjutkan pembahasan kita atau pembacaan kitab tentang kaidah-kaidah fikih. Buku yang kita baca dan alhamdulillah sudah nyampai 2/3-nya adalah Al-Mumti' fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Sudah cukup lama kita berlibur, ya, sekitar 2 bulan kalau tidak salah. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali dan melanjutkan pembacaan kitab ini. Terakhir kalau tidak salah ingat kita berada di kaidah yang keempat atau al-qaidah al-kulliyah ar-rabi'ah. Kita sejak awal membaca buku ini kita sebutkan tentang definisi kaidah fikih, kemudian bagaimana kaidah fikih ini tercipta atau ilmu kaidah fikih ini tercipta, terbangun, para ulama yang telah menyusun kaidah-kaidahnya, kemudian manfaat dari belajar kaidah fikih. Juga kita telah membaca 5 kaidah kubro, ya, 5 kaidah fikih yang besar yang mencakup banyak bab fikih. Kemudian setelah kita selesaikan 5 bab kaidah fikih tersebut, kita masuk ke kaidah kulliyah atau kaidah fikih makro, ya. Dan sudah sampai yang keempat, maharuma akhuhu haruma i'ta'uhu. Sesuatu yang tatkala mengambilnya haram, maka memberikannya juga haram. Di antara contohnya adalah misalkan beasiswa dari sebuah bank, ya, beasiswa melanjutkan studi ke kampus-kampus dengan beasiswa yang diberikan oleh sebuah bank ribawi. Kita tatkala mengambil harta riba itu haram, maka tatkala diberi pun itu juga haram. Itu salah satu contohnya yang kita sebutkan pertemuan terakhir. Sekarang kita masuk ke kaidah kulliyah al-khamisah atau kaidah makro yang kelima. Idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal, ya. Jika sesuatu yang pokok, suatu yang asal, ta'azzara, tidak dapat dilakukan, atau kita beruzur, memiliki uzur untuk tidak bisa melakukan sesuatu yang asal atau sesuatu yang pokok, maka beralih kepada al-badal, penggantinya. Contoh mudahnya adalah kalau tidak ada air, langsung beralih ke tayammum ketika tidak bisa berwudu. Itu contoh mudahnya. Ana ulangi lagi, idza ta'azzara al-aslu, jika sesuatu yang usul, yang asal, yang pokok itu tidak dapat dilakukan, maka beralih yusaru ilal badal, maka beralih kepada penggantinya. Ma'na al-qaidah annahu yajibu 'alal mukallafi ada al-asli ibtidaan. Seorang mukallaf itu adalah orang-orang yang dibebani syariat. Pada mulanya, pada asalnya dia wajib melakukan yang pokok. Lakin lau ta'azzara al-aslu, akan tetapi jika pokoknya tersebut tidak bisa dilakukan, fa innahu yajibul intiqalu ilal badal, maka dia wajib berpindah kepada penggantinya. Sawaun akanal badalu hakikiyan am hukmiyan. Sama saja apakah pengganti itu hakikatnya memang sebagai pengganti
atau hanya secara hukum saja. Dalilnya adalah ini mudah ya, tadi telah kita sebutkan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang thayyib. Dalil lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu, berat baginya untuk puasa, maka dia membayar fidyah. Orang yang sudah tua renta, tidak bisa puasa lagi, atau yang sakitnya menahun, tidak bisa puasa lagi, maka dia beralih kepada yang dari puasa yang seharusnya dia puasa, maka dia memberi fidyah kepada fakir miskin. Bagaimana dengan yang menyusui? Bagaimana yang dengan yang hamil? Ini khilaf ulama ya. Pendapat yang paling banyak di kalangan para ulama, dia tetap harus mengqadhanya, tidak bisa diganti dengan fidyah. Pendapat yang lain, kalau tidak bisa puasa, hanya takut terhadap dirinya, maka dia mengqadha. Tapi kalau takut kepada dirinya dan kepada janinnya, maka dia mengqadha dan dua-duanya, mengqadha serta fidyah. Tapi ada pendapat lain yang memang subur, hamil, melahirkan, menyusui 2 tahun, hamil lagi, melahirkan, menyusui 2 tahun, terus sampai 5 anaknya, berarti ada 15 tahun begitu terus. Apakah harus mengqadha? Wallahu a'lam. Ada pendapat yang lebih ringan, cukup membayar fidyah saja, memang jika tidak mampu. Di antara yang berpendapat demikian, kalau anda tidak salah, adalah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdul. Wallahu a'lam, kalau anda tidak salah ingat. Nanti anda cari tahu lagi. Wa qawluhu ta'ala, faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Barang siapa yang dia menggabungkan antara umrah dan haji, yang namanya adalah haji tamattu'. Haji itu ada 3 cara, ada yang ifrad, ada yang qiran, ada yang tamattu'. Tamattu' adalah dia tatkala umrah kemudian dia tahallul, ya, memendekkan rambutnya, sehingga selesai umrah dia boleh memakai baju lagi, boleh melaksanakan larangan-larangan ihram karena sudah tahallul. Nanti setelah masuk waktu tarwiyah baru ngambil ihram lagi buat haji. Berbeda dengan haji qiran. Haji qiran ini agak berat. Datang dari Indonesia, biasanya kalau jamaah reguler itu kadang beberapa hari sebelum tanggal 8 tarwiyah. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 2 bulan. Sedangkan kalau kita di bulan-bulan haji menuju Mekah itu harus ihram, nggak boleh berniat yang lain. Maka kalau kita ngambil haji qiran, kita datang ke Mekah kemudian umroh, itu nanti sampai mulai haji tidak boleh melakukan larangan-larangan haji atau larangan-larangan ihram. Terus harus memakai baju ihram, nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh nyukur rambut, potong kuku, sampai nanti ikut haji, baru nanti tahallul ketika tanggal 10-nya. Itu cukup berat. Maka Nabi SAW beliau haji ifrad dan berniat akan haji tamattu. Tapi qadarullah, Allah keburu memanggil duluan. Kata Nabi SAW, jika tahun depan saya masih ada, maka saya akan berhaji dengan haji tamattu, yaitu umroh, kemudian tahallul, boleh pakai baju biasa, boleh pakai wewangian, boleh berhubungan suami istri dan yang lain sebagainya. Baru nanti tatkala haji, ihram lagi, baru memulai haji. Nah, orang yang mengambil nusuk haji tamattu, dia harus menyembelih hadyu, hewan sembelihan. Itu adalah pokoknya, asal kewajibannya dia harus memotong sembelihan. Kenapa? Karena dia tahallul padahal sedang ihram. Maka kata Allah, faman lam yajid, apabila ia tidak menemukan hewan sembelihan,
Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka hendaklah dia berpuasa 3 hari tatkala berhaji dan 7 hari ketika sudah pulang. Tilka asyaratun kamilah. Dalil ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada asal, tidak ada sesuatu yang pokok, bisa digantikan atau segera beralih kepada penggantinya. Wa qad warada fi sunnah anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis di mana seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala halaktu. Celaka aku, kata orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasa, aku telah binasa. Qala malaka, kamu kenapa? Qala waqa'tu ala ahli wa ana sha'im. Aku terjatuh kepada istriku, maksudnya telah melakukan hubungan biologis terhadap istriku sedangkan aku sedang berpuasa. Faqala Rasulullah SAW, hal tajidu raqabah, kamu punya budak atau tidak? Qala la, tidak punya. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, kalau begitu apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? 2 bulan itu berturut-turut, lepas 1 ulang lagi dari awal. Cukup susah bayar kafarat berhubungan badan di siang Ramadan. Qala la, tidak bisa. Qala, kalau begitu fahal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah kamu mempunyai makanan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Kata beliau, tidak. Bahkan kata beliau, kata sahabat ini, bahkan akulah yang seharusnya diberi makan. Nah, syahidnya adalah Nabi tatkala ada suatu usul nggak bisa beralih ke penggantinya, nggak bisa beralih lagi ke penggantinya sampai memberi 60 makan fakir miskin. Dalil lain, warada aidon anna Safiyyata radhiyallahu anhu ahdat ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inaan fihi ta'am. Dalam sebuah hadis di mana Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha itu memberikan hadiah kepada Nabi sebuah mangkok berisi makanan. Wa huwa fi baiti Aisyah, dan Rasulullah SAW saat itu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Aisyah, fama malaktu nafsi an kasartuhu. Aisyah berkata, aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak menghancurkan piring tersebut karena kecemburuan Aisyah, sehingga Aisyah banting, Aisyah lempar si mangkoknya itu. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata, kata Aisyah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, ma kafaratuhu, apa kafaratnya? Maka kata Nabi SAW, inaun ka inain wa ta'amun ka ta'amin. Ya, mangkoknya ya dibahas dengan mangkoknya, diganti dengan mangkoknya, dan makanannya seperti makanan tersebut. Bisa dipahami insyaallah. Taib. Al-furu' al-mabniyatu 'alal qaidah. Contoh-contoh penerapan kaidah ini yaitu jika yang pokok tidak bisa dilakukan, maka kembali kepada atau beralih kepada penggantinya. Contohnya, ini mudah tadi, tatkala tidak ada air, maka dia berpindah ke tayamum. Atau tatkala sakit nggak bisa pakai air, maka dia berpindah ke tayamum dengan debu atau tanah. Contoh lain sudah disebutkan tadi, kalau kafaratul jima' fi nahari Ramadan, yang pertama adalah membebaskan budak. Saat ini mungkin susah, maka tidak mungkin membebaskan budak, maka beralih langsung ke puasa 2 bulan berturut-turut. Ustaz, yang puasa Ramadan sebulannya nggak kuat, ini mau 2 bulan lagi, maka berpindah kepada penggantinya lagi, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Kemudian tadi juga disebutkan hukum asalnya orang itu harus wajib berpuasa, tapi kalau tidak sanggup bisa mengganti dengan membayar fidyah. Dan haji tadi, haji tamattu, hukum asalnya dia harus menyembelih seekor sembelihan, tapi kalau tidak bisa maka dia menggantinya dengan saum. Contoh lain yang belum disebutkan, annal asla fil ain al maghsubah an yaruddahal ghasibu bi ainiha salimatan.
Hukum asalnya orang yang mencuri, menggosok suatu barang, maka dia harus menggantinya dengan barang yang semisal dalam kondisi masih bagus, sama seperti tatkala dia menggosoknya. Lakin lau ta'adzara raddul aini atau raddal aini litalafiha, akan tetapi jika ia tidak mampu untuk mengembalikan barang gosok tadi, barang curian tadi seperti semula, mungkin telah rusak atau bahkan hilang juga, fa innahu yushra'ul intiqalu ila badaliha wal badalu yakhtalifu fal mithlu bil mithli wal kimi bi qimatihi. Maka dia harus segera mengganti dengan penggantinya. Bisa dengan barang yang serupa dia beli lagi kalau ridho orangnya, atau mengganti rugi biaya tatkala orang yang digosok ini ya seharga barang tersebut. Ya. Contoh lain, annal asla fi haqqil mar'ah al-mutallaqah ghairul hamil an ta'tadda bil hiyad. Hukum asalnya orang yang dicerai atau perempuan yang dicerai itu dia masa iddahnya adalah 3 kali haid, atau dalam pendapat lain 3 kali suci. Akan tetapi kalau perempuan tersebut belum haid, berarti dia dinikahkan tapi belum balik, misalkan belum haid, atau sudah menopause, maka yang seharusnya masa iddahnya tatkala dicerai itu adalah 3 kali haid atau 3 kali suci, berpindah kepada 3 bulan. Ya, lau ta'adzzaral aslu yusaru ilal badal. Kemudian ada catatan, tidak semua yang pokok tidak bisa dikerjakan langsung pindah ke penggantinya. Ada beberapa catatan. Pertama, ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, an yata'allaqal aslu biwaqtin yafutu biwafawatihi. Jadi sesuatu usul tadi, sesuatu pokok tadi itu berkaitan dengan waktu, yang mana kalau waktunya habis ya sudah, dia nggak bisa tidak ada kesempatan lain selain waktu tersebut. Maka contohnya adalah sholat. Sholat ada waktu khusus. Kalau sholatnya itu misalkan tidak segera bertayamum, sedangkan dia tidak bisa cari air tidak ada, atau dia sedang sakit tidak bisa pakai air, kalau nunggu sembuh dulu waktu sholat hilang. Kalau nunggu hujan dulu dan itu tidak pasti atau tidak mungkin, karena saat itu mungkin lagi tidak ada hujan, maka akan hilang sholatnya, maka dia harus pindah ke penggantinya yaitu tayamum. Ini keadaan pertama. Sesuatu pokok atau asal itu dia berkaitan dengan waktu, kalau waktunya hilang sudah tidak ada kesempatan lagi. Keadaan kedua, jika suatu asal idza an la yata'allaqal aslu biwaqtin yafutuhu bifawatihi wala dararun fi ta'khirihi. Yang kedua, kondisi kedua adalah jika suatu pokok ini dia tidak berkaitan dengan waktu, yang mana kalau waktunya habis tidak ada kesempatan lagi. Nah, tidak berkaitan. Jadi kalau waktunya sudah hilang masih ada waktu lain. Fa fi hadhil halah, maka dalam kondisi ini la yushra'ul intiqalu ilal badal, maka dia tidak disyariatkan untuk beralih kepada penggantinya. Idza kana yurja husuluhu al asl, apabila memungkinkan yang pokok ini bisa dilakukan. Seperti kaman yarju wujuda malihil ghaib liyashtariya bihi raqabatan fi kafaratil qatli wal yamini wal jima'i fis saum. Ya, sama seperti jika ada kemungkinan dia bisa mendapatkan uang untuk membeli seorang budak kemudian dibebaskan, tatkala ia harus membayar kafarah membunuh. Ya, membunuh itu ada beberapa tipe, ada membunuh dengan sengaja, atau membunuh menyerupai sengaja, atau membunuh karena nggak sengaja. Kalau kita membunuh nggak sengaja, kita harus membebaskan budak. Atau tatkala kita melanggar sumpah kita, atau tadi jima fi Ramadan. Hukum asalnya atau kafarat pertama adalah membebaskan seorang budak mukmin. Nah, waktunya kapan? Terserah. Ada keluangan waktu.
hari ini nggak punya uang, tapi kemungkinan kita akan dapat uang sekian puluh juta misalkan. Anda kurang tahu berapa harga budak mukmin sekarang. Yang dulu juga Anda nggak tahu berapa. Ya, tapi kemungkinan ada memang bisa kita membeli budak dengan harga sekian juta. Hari ini kita nggak punya uang, tapi kemungkinan akan ada bisnis, akan ada gaji atau ada gaji 13 yang PNS misalkan gitu, atau dapat THR, bisa mengumpulkan selama beberapa bulan, maka dia tidak boleh langsung pindah ke saum. Ditunggu dulu sampai dapat uangnya, kemudian beli budaknya, kemudian dibebaskan. Kenapa? Karena waktunya luas. Ini contoh atau keadaan kedua. Keadaan ketiga, alla yata'allaqul aslu biwaqtin yafutuhu bifawatihi wa fi ta'khirihi dararun. Keadaan ketiga, dia tidak terkait waktu. Waktunya bebas. Tapi kalau diakhirkan itu ada madaratnya. Fahadha fihi khilaf, maka ini ada khilaf, dan pendapat yang kuat kata penulis di sini adalah yunzaru ila mada tahammulihi lid-darar, dilihat kesanggupannya untuk menanggung madarat tersebut. Contoh, sama seperti dia tidak punya uang untuk membebaskan budak ketika dia menzihar istrinya. Pernah dengar ya Pak pembahasan zihar? Zihar itu adalah mengucapkan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya, maksudnya adalah ya haram untuk didekati di hubungan biologis gitu. Maka tidak boleh. Sampai dia harus membayar diat dulu atau membayar kafarat dulu, yaitu membebaskan budak, baru boleh digauli lagi. Nah, kapan harus membayar budaknya terserah. Selama bapak bisa menahan itu sampai nanti punya uang, baru membebaskan budak, baru bisa kembali ke istrinya. Nah ini doror, madarat sekali. Nah kata para ulama, ditimbang kesanggupan orang tersebut dalam menahan madarat ini. Kalau dia bisa menahan lama, ya silakan, tidak langsung beralih ke kafarat selanjutnya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Sama, kafaratul zihar itu membebaskan budak, kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Nah, ini doror, ada madarat bagi seorang suami yang tidak bisa berhubungan dengan istrinya karena telah menzihar. Itu ucapan, punggungmu wahai istriku seperti punggung ibuku, dan ini dosa besar. Maka setelah suami ngomong seperti itu, dia tidak boleh mendekati istrinya sampai dia membayar kafarat, yaitu membebaskan budak mukmin. Kalau tidak sanggup, beralih ke puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, di sini pembahasannya, kalau misalkan kemungkinan dia bisa membebaskan budak, ditunggu dulu uang atau dihasilkan dulu, dicari dulu uang untuk membebaskan budak tersebut. Tapi balik lagi, tergantung kepada kesanggupan orang tersebut dalam menunda atau dalam menerima madaratnya. Catatan kedua, bisa dipahami Pak ya? Terlalu cepat nggak Pak? Bisa ya, insyaallah, alhamdulillah. Yang kedua, catatan kedua adalah al-qudratu 'alal asli ba'da syuru' fil badal. Ya, sudah melakukan atau sudah beralih ke pengganti, tiba-tiba yang pokoknya ini bisa dilakukan. Sama seperti tatkala tayamum, tatkala sudah rame-rame tayamum, sholat belum dimulai atau bahkan sholatnya sudah mulai, tiba-tiba hujan deras. Nah, apakah tadi kalau sebelum sholat jelas kita harus bertayamum, mengganti dengan wudhu. Tatkala sudah sholat, apakah batalkan sholatnya, kemudian wudhu dulu karena sudah hujan turun atau air sudah ditemukan? Nah, ini ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, an yakunal badalu maqsudan fi nafsihi. Yang pertama, pengganti ini memang dia dimaksudkan untuk dikerjakan. Jadi kalau tidak ada pokok, ya memang harus ini penggantinya. Fahadha yushra'u lahul istimraru fil badal. Maka dia disyariatkan untuk melanjutkan beralih ke pengganti tersebut tanpa perlu harus berhenti dan kembali ke pokok.
Wadzalika, dan demikian itu, kama seperti lau qaddaru 'alal itqi fi asna'is shaum. Ya. Awalnya enggak punya uang. Akhirnya sudah, saya puasa 2 bulan berturut-turut. Sudah sebulan tiba-tiba dapat rezeki nomplok, punya uang untuk membebaskan budak. Maka kata para ulama, silakan lanjutkan puasanya. Tidak perlu kembali ke pokoknya atau kembali yang utama, yang pertama, yaitu membebaskan budak. Contoh lain seperti haji tadi, haji tamattu tadi. Awalnya dia nggak punya sembelihan, karena alhamdulillah kalau sekarang haji tamattu itu udah ada sudah ada organisasi yang menaungi siapa saja yang mau nyembelih hadyu, itu tinggal bayar uang saja. Kalau zaman dulu itu benar-benar harus dibawa kambingnya dari rumahnya begitu ke Mekah gitu. Alhamdulillah sekarang mudah. Nah, tatkala dia memilih puasa karena tidak bisa menyembelih hadyu, tatkala puasa itu 10 hari tadi atau 3 hari di tatkala haji, 7 hari tatkala sudah pulang, maka kalau sudah memulai sudah 2 hari misalkan, dan dia punya uang buat menyembelih, maka tidak perlu batalkan saumnya, kembali ke menyembelih tidak perlu. Ini kondisi pertama. Karena memang dimaksudkan ya kalau tidak bisa membebaskan budak ya langsung pindah kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak ada hadyu maka langsung pindah ke saum. Dan ini memang dimaksudkan seperti itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Yang kedua kondisinya adalah an yakunal badalu maqsudan li ghairihi. Badalnya pengganti ini tidak dimaksudkan. Dia itu sebagai pengganti jika pokoknya itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Dia bukan yang dimaksud. Jadi hukum asalnya memang kalau sholat itu harus pakai wudu. Pakai wudu dengan air. Fahuna yalzamuhu an ya'uda ilal asli. Maka kalau kondisinya demikian, dia harus kembali kepada asalnya. Wadzalika kama law qaddara 'alal ma'i fi asna'it tayammum aw ba'dal faragh minhu qabla syuru'i fis shalah. Seperti dia mampu berwudu dengan air ketika sedang tayammum atau sudah tayammum tapi belum sholat. Nah, pendapat lain bahkan kalau sudah sholat, di tengah-tengah sholat kemudian hujan turun, batalkan sholatnya dan pergi untuk berwudu. Tapi penulis buku ini mengatakan kalau qabla syuru, sebelum sholat, berarti kalau sudah sholat tidak perlu batalkan sholatnya. Wa kadzal mu'taddah bil ashhur, seperti tadi perempuan yang dia masa iddahnya dengan 3 bulan, karena misalkan sudah menopause, misalkan sudah lama tidak haid kemudian dicerai suaminya, maka dia masa iddahnya itu 3 bulan. Kemudian waktu dalam masa iddah tiba-tiba dia haid lagi. Ra'atid dam fa innaha tantaqilu ilal i'tidad bil haid. Ya. Kemudian tatkala dicerai dia tiba-tiba haid lagi. Maka masa iddahnya yang tadinya 3 bulan kembali ke asalnya, yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci. Wa dzalika li annal badala huna ghairu maqsudin. Karena pengganti ini bukanlah yang dimaksud. Fala yastakirru hukmuhu illa bisyuru'i fil maksud. Maka dia tidak tetap hukumnya kecuali bisa bisyuru'i fil maksud, kecuali memang dia yang dimaksudkan seperti tadi, seperti yang kafaratu zihar atau kafaratu jima fi nahari Ramadan. Catatan ketiga, al-farqu bainal badali wat tabi. Perbedaan antara pengganti dan tabi. Kita telah bahas beberapa pertemuan yang lalu. At-tabi' tabi, sesuatu yang mengikuti itu memiliki hukum yang sama dengan yang diikuti. Maka di sini ada yajtami'ul badalu ma'at tabi'i fi anna likullin minhuma hukmu aslihi. Mereka berkumpul dalam satu hal, sama-sama memiliki hukum yang sama dengan penggantinya. Badal itu hukumnya sama dengan penggantinya. Tayamum sama dengan berwudu. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut sama dengan membebaskan budak. Sama, tabi' juga
memiliki hukum yang sama dengan yang diikuti. Contohnya kemarin kita misalkan tatkala ada buah-buahan dalam pohon yang rata-rata sudah matang. Nah, kita boleh membelinya atau menjualnya buah-buahan yang ada di pohon tersebut. Padahal mungkin bisa jadi ada buah-buah yang belum matang. Nah, yang buah-buah yang belum matang ini, yang sedikit ini tabi'. Seharusnya kita tidak boleh menjual buah yang belum matang. Tapi rata-rata di setiap pohon itu banyak yang matangnya dan hanya ada beberapa saja yang belum matang. Maka yang belum matang ini memiliki hukum yang sama karena dia mengikuti di pohon yang sama atau di kebun yang sama, mengikuti hukum buah-buah yang telah matang sehingga boleh dijual. Nah, sama-sama memiliki hukum yang sama. Badal, pengganti, memiliki hukum yang sama dengan yang digantikan. Tabi memiliki hukum yang sama dengan yang diikuti. Akan tetapi dia berbeda dalam beberapa perkara. Tadi dia sama-sama memiliki hukum yang sama, tapi wa yaftariqani fi umurin, dan mereka berdua antara badal pengganti atau tabi yang mengikuti itu berbeda dalam beberapa hal. Di antaranya annal badala wal mubdala la yajtami'an bi khilafit tabi'i ma'a matbu'ihi fala mani'a min ijtima'ihima. Badal pengganti dengan yang digantikan itu tidak akan bergabung. Jelas kalau ada mubdalnya berarti badalnya nggak perlu. Tayamum dengan wudu tidak mungkin bersatu. Berbeda dengan tabi' tadi. Ya, tadi bisa kemungkinan bersama buah yang belum matang dengan buah yang sudah matang, atau janin di dalam perut kambing dengan si ibu kambingnya. Ini namanya tabi, sama-sama hukumnya. Kita boleh menjual ibu kambing yang lagi bunting beserta anak di dalamnya. Karena apa? Anak atau janin yang ada di dalam perut ibu kambing ini dia memiliki hukum yang sama, maka mereka bergabung. Yang kedua, anna subutal badali masyrutin bi'adamil mubdal, bainama anna subutat tabi' masyrutun bi thubutil matbu. Yang kedua, bisa ada pengganti, syaratnya justru kalau yang digantikannya enggak ada. Tayamum dan wudu tadi. Berbeda dengan tabi, justru adanya tabi karena adanya matbu. Adanya yang mengikuti karena ada yang diikuti. Ya, kita boleh menjual buah yang belum matang itu karena mayoritas buah yang lain sudah matang. Yang ketiga, annal badala yaqumu maqamal mubdal, bainama anna tabi' la yaqumu maqamal matbu. Pengganti itu dia menduduki kedudukan mubdal atau yang digantikan. Tayamum itu menggantikan posisi wudu. Bainama anna tabi' la yaqumu maqamal matbu, dan tabi' itu tidak menggantikan posisi matbu. Buah yang belum matang tadi tidak bisa menggantikan posisi yang buah sudah matang. Bisa dipahami, Pak? Taib. Masih ada waktu, satu kaidah lagi. Kesimpulannya kaidah ini adalah bahwa kalau memang sesuatu yang seharusnya asal mulanya harus dilakukan tapi ada uzur tidak bisa dilakukan, maka boleh diganti dengan penggantinya, atau bahkan diharuskan segera beralih ke penggantinya. Dan ini mafhum insyaallah. Al-qaidah al-kulliyah as-sadisah. Kita masuk ke kaidah makro yang keenam. At-tasarruf 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan maslahat rakyatnya. Nggak apa dibahas ini? Nggak apa ya, insyaallah ya. Sudah selesai. Sengketanya sudah selesai maksudnya. Sengketa pilpresnya sudah selesai. Tep, Anda ulang lagi. At-tasarruf 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Kebijakan terhadap rakyat, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan maslahatnya. Kalau kebijakan pemerintahnya tidak sesuai dengan maslahat rakyat, apakah harus diikuti? Itu pertanyaannya.
Atau apakah kita harus taat jika ada kebijakan yang tidak berdasarkan maslahat rakyat? Dibahas sedikit di sini insyaallah. Mudah-mudahan ya kalau tidak sempat malam ini, minggu depan insyaallah. Makna kaidah atau makna kaidah ini, anna muqtadal wilayati 'ala ar-ra'iyyah sawa'un akanat wilayatan 'amah, ya, konsekuensi dari pemerintah terhadap rakyatnya, baik itu pemerintah umum secara umum. Di sini berarti kalau di negara kita presiden, ya, wahiyya wilayatus sultan, ya, dan itu adalah pemerintahan sultan, ya, negara lingkupnya negara itu presiden, am wilayatan khasah atau pemerintah khusus, wahiyya wilayatan min dunihi, wahiyya wilayatun min dunihi, yaitu pemerintah di bawahnya. Berarti mungkin gubernur, di bawahnya bupati, di bawahnya mungkin camat dan lurah, begitu ya. Antakuna muhaqqiqatan lil maslahati ad-diniyati awid dunyawiyati lahu, maka dia harus, ya, pemerintah ini merealisasikan kebijakan-kebijakannya itu sesuai dengan maslahat agama dan dunia. Ma yatarattabu ala hadhil wilayah ghairu lazimin lirra'iyya fidhin alaihim ma lam yakun muhaqqiqan litilkal maslahah. Maka dengan demikian, jika sesuatu yang disusun, yang diatur oleh pemerintah tidak wajib bagi rakyat, tidak berlaku bagi rakyat jika lam yakun muhaqqiqan litilkal maslahah, jika sesuatu yang disusun, kebijakan-kebijakan yang diatur itu tidak berdasarkan maslahat rakyat. Ya, di sini kaidahnya tidak lazim, tidak perlu diikuti, wala nafis, tidak juga berlaku bagi rakyat tersebut jika tidak berdasarkan maslahat rakyat. Tapi mudah-mudahan semua kebijakan pemerintah itu berdasarkan maslahat kebanyakan orang. Semoga Allah berkahi negara kita, juga berkahi pemimpin-pemimpin kita. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan kedua, al-adillah ala hadhil qaidah. Ya, di antara dalil kaidah ini adalah wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Di mana sisi pendalilannya? Annallaha ta'ala qad ahbaha liwaliyil yatim at-tasarruf fi malihi bima fihi salahuhu wa nama'uhu. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi wali anak yatim untuk bertasarruf, memakai, ya, bertransaksi dengan harta anak yatim jika ada maslahat dan bisa mengembangkan harta yatim ini. Wa mafhumuhu ada mujawazit tasarruf, maka pemahaman kebalikannya, kita tidak boleh bertasarruf, ya, bertransaksi atau memakai harta anak yatim jika itu bisa membinasakan harta anak yatim tadi. Contohnya misalkan kadang-kadang kita teriming-iming dengan investasi bodong, ya, atau kerjasama yang terlihat menggiurkan padahal belum dijamin. Sedangkan dia nggak punya harta, yang dia punya harta, ya, harta anak yatim yang dia kelola atau yang dia dipertanggungjawabkan. Maka ini tidak boleh memakai harta anak yatim dengan niat investasi padahal belum check and recheck apakah investasi ini bisa mengembangkan harta anak yatim atau malah bisa bodong gitu, hilang harta anak yatimnya. Mimma yadullu ala anna tasarrufal wali bima tahta wilayatihi yanbaghi an yakuna muhaqqiqan lil mashalah. Di sini menunjukkan bahwa seorang wali anak yatim itu harus memakai uang anak yatim yang mana dia harus merealisasikan maslahat bagi harta anak yatim tersebut. Baik. Dalil yang kedua, annahu qad waradat jumlatun minal ahadis. Ya, ada banyak sekali hadis-hadis yang datang yang memberikan faidah tahdzir, ya, mengingatkan minal ghasyi lirra'iyah wa adamin nushi lahum wal khiyanati fi ada'i hukukihim,
Banyak sekali tahdzir, peringatan bagi orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang curang terhadap rakyatnya, juga tidak menasehati rakyatnya atau bahkan berkhianat terhadap hak-hak rakyatnya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Ma min 'abdin", tidak ada seorang hamba, "yastar'ihillahu 'azza wa jalla ra'iyatan", ia dikasih wewenang untuk memimpin sebuah rakyat, dikasih keluasan, dikasih kesempatan buat memimpin sebuah rakyat, yamutu, kemudian dia meninggal, wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihil jannah, dan dia meninggal belum bertobat dalam keadaan telah mencurangi, mengkhianati, zalim terhadap rakyat-rakyatnya, maka dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu dari surga, Subhanahu wa taala dari surganya. Sabda lain yang serupa, "Ma min amirin yali umurul muslimin tsumma lam yajhad lahum wa yansah lahum kanushihi wa juhdihi li nafsihi illa lam yadkhulil jannah." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang penguasa yang diberikan atau dipertanggungjawabkan untuk mengurusi perkara kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengurusi perkara kaum muslimin juga, kaum muslimin tersebut, juga tidak memberikan nasihat seperti dia bersungguh-sungguh terhadap dirinya, memberi nasihat terhadap dirinya, illa lam yadkhulul jannah, kecuali dia tidak akan masuk ke surganya Allah. Kita cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.